Cerita rakyat, Sasakala Curug Sindulang. Curug Sindulang merupakan salah satu air terjun yang terkenal di wilayah Jawa Barat. Curug yang dikenal dengan nama Curug Cinulang juga, curug tersebut bertipe ganda. Ada dua curug kembar berdampingan yang tinggi dan deras airnya sama. Letak Curug Sindulang, berada di perbatasan Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Bandung. Walau demikian, secara administratif Curug Sindulang terletak di Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Ada sebuah cerita menarik dari nama Sindulang tersebut. Karena mempunyai cerita rakyat atau dongeng tentang nama Sindulang tersebut turun-temurun hingga sekarang. Desa Sindulang sejak zaman dahulu, dari zaman prasejarah atau animisme dan dinamisme. Leluhur penduduk Desa Sindulang bertani dan berkebun untuk keberlangsungan hidup mereka. Hanya saja selalu berpindah-pindah. Berpindah-pindah tersebut, karena masa bercocok tanam. Mereka menanam buah-buahan atau sayuran di suatu tempat hanya beberapa saat. Setelah tanahnya sudah tidak bagus dan hasil yang ditanam jelek, mereka pindah lagi. Pada suatu ketika, mereka berada di suatu tempat, lebih tepatnya di suatu hutan belantara, tanahnya bagus untuk bercocok tanam dan tempat tinggal. Akhirnya mereka menetap di sana, hanya beberapa orang yang pindah meninggalkan hutan tersebut. Mereka yang menetap di sana pun berjanji, jika tempat tersebut sudah tidak bagus untuk bercocok tanam, maka mereka pun akan ikut pindah lagi meninggalkan hutan tersebut. Ketua dari kelompok yang masih menetap di hutan adalah Nyi Mas Jambelarang. Suami dari Nyi Mas Jambelarang ialah Eyang Sarasatria Nunggal. Suaminya jarang berada di hutan tersebut, suka bepergian. Sekalinya pulang, suaminya terkadang berwujud binatang, karena kesaktiannya. Suami istri tersebut mempunyai anak laki-laki, hanya saja anaknya tidak tahu rupa ayahnya sendiri, karena ayahnya sering tidak di rumah, dan ibunya pun merahasiakan rupa ayahnya juga. Hingga akhirnya anaknya menginjak dewasa. Pada suatu hari, anaknya melihat tumang anjing seperti menerkam ibunya, anak itu tidak segan-segan menghunus pedangnya, lalu menyerang tumang. Akhirnya Tuman mati seketika. Tetapi jasad Tumang tiba-tiba hilang begitu saja. Anaknya penasaran, kenapa jasad Tumang bisa menghilang dan menanyakan kepada ibunya. Nyi Jambelarang bersikeras dan tidak mau menceritakan apa yang terjadi pada putranya. Nyi Jambelarang merasa sedih dengan adanya kejadian tersebut. Dia menyendiri, termenung, saat itu sedang bulan purnama. Tiba-tiba ada yang jatuh dari langit, barang yang jatuh itu diambil, lalu diperiksa. Barang tersebut ialah sebuah cinde, sapu tangan. Nyi Jambelarang masih dalam kesedihannya, bergumam menyebut cinde serta memandang bulan yang bersinar terang, lalu menyebut wulan, bulan. Ketika disatukan kata cinde dan wulan menjadi, cinde wulan. Perkataan itu diucapkan berkali-kali dalam gumamnya. Hingga akhirnya Nyi Jambelarang memutuskan untuk memberi nama tempat tinggalnya itu, Cinde Wulan. Cinde artinya sapu tangan, dan wulan artinya bulan purnama. Jadi, Cinde Wulan secara harfiah adalah sapu tangan yang seterang bulan purnama. Setelah Nyi Mas Jambelarang memberi nama tempat itu, ia teringat akan janjinya bahwa ia akan mengikuti rombongan yang lebih dulu pergi. Dia bergegas untuk pergi, meninggalkan kediamannya, terus berjalan. Hanya saja, dia kehilangan jejak. Namun dia tidak putus asa, dia terus mencari rombongan tersebut hingga lamanya. Akhirnya ia pun bertemu dengan rombongan tersebut. Di pertemuannya, rombongan tersebut malah hendak kembali ke tempat asalnya yakni Cinde Wulan. Setelah menempuh perjalanan panjang kembali ke Cinde Wulan, ternyata setelah sampai, di sana sudah banyak rumah penduduk. Ketika Nyi Jambelarang sampai, kebetulan sedang ada pemilihan pemimpin baru untuk menggantikan Nyi Jambelarang. Akhirnya, pemimpin baru tersebut terpilih dan mengganti nama tempat tersebut menjadi Cindulang. Dengan adanya nama Cindulang, yang artinya sama masih berupa sapu tangan yang bersinar seperti bulan purnama, maka tempat tersebut menjadi sebuah pedesaan. Namun nama tersebut tidak bertahan lama ketika penjajah Belanda dan Jepang memasuki wilayah tersebut dan berganti nama menjadi Sindulang. Dua mitos Curug Cinulang. Dua mitos tersebut dipercaya dapat melancarkan dapat pasangan dan memutus calon pasangan. Setiap tempat tentunya memiliki cerita tersendiri termasuk mitos di dalamnya.
Salah satu tempat yang masih kental dengan mitos yang beredar di masyarakat adalah Curug Cinulang di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Konon kabarnya, di Curug Cinulang ada sejumlah mitos yang masih dipercayai oleh masyarakat sekitar maupun pengunjung. 1. Cinta akan kandas jika datang bersama pasangan. Mitos yang cukup terkenal, jika berkunjung ke curug ini bersama pasangan dan hendak menikah maka akan mendapat kesialan. Kesialan yang dimaksud adalah kandasnya jalinan asmara yang telah dibina bersama sang kekasih. Selain itu, jika datang bersama suami atau istri dipercaya akan terjadi perdebatan kecil setelah berkunjung dari Curug Cinulang ini. 2. Akan mendapat jodoh jika datang seorang diri. Jika masih belum mendapatkan pasangan dan belum menikah, datang ke Curug Cinulang dipercaya akan diberikan kemudahan dalam mencari jodoh saat berkunjung seorang diri. Mitos ini masih disebarkan dari mulut ke mulut hingga saat ini, namun, jangan terlalu mempercayai mitos yang berkembang karena jodoh ada di tangan Tuhan. Hampir di setiap air terjun yang ada di Jawa Barat memiliki keindahan yang memukau sama seperti Curug Cinulang ini. Saat mengunjunginya, Anda akan disuguhkan hijaunya pemandangan serta rimbunnya pepohonan pinus di kanan dan kiri tebing. Keunikan Curug Cinulang terdapat pada dua buah aliran air terjun yang saling berdampingan. Aliran air terjun sangatlah deras dan percikan air yang jatuh ke lembah dapat terdengar dari pintu masuk. Selain itu, hawa sejuk dan segar akan dirasakan pengunjung saat berkunjung ke Curug Cinulang. Mitos kedua adalah di Sungai Hulu Curug Cinulang terdapat ular yang panjangnya terbentang antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Konon ular tersebut awalnya kecil, namun ular itu bertapa berpuluh tahun di dalam goa, karena badannya berubah jadi besar maka dia terjebak di dalam lubang curug tersebut tidak bisa keluar lagi. Mitologi ini sebenarnya bisa dipecahkan oleh alasan keberadaan Curug Cinulang sendiri yang berada di antara dua kabupaten yakni Sumedang dan Kabupaten Bandung. Sayang sejuta kali sayang, jadi cinta mati dong. Hehe, curug ini kini kurang begitu diminati oleh pengunjung. Hal ini beralasan pada beberapa hal. Pertama, air yang mengalir di curug ini kini kotor atau tercemar oleh limbah, entah itu limbah industri maupun rumah tangga.